Jelaskan ya? Yes. Thank you, Apollos. Hello everyone, makasih udah join ke After Office Talk kita. Hari ini kita ada Kak Indra Kusuma, salah satu mentor IDP-list. Dan kita bakal belajar gimana cara membangun agile leadership dari kegagalan. Nanti kita akan belajar cita-cita kegagalan, terus apa aja kualitas seorang agile leader, terus nanti ada surprise, ada sebuah metode diajarin sama Kak Indra, ya kan? So it's gonna be fun. Dan ini bakal santai aja, jadi feel free to open cam, terus kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti chime in. Kita nanti sediain Q&A session, jadi feel free buat nanya nanti. Oke, so siapa sih Kak Indra? Mungkin banyak yang belum ngeliat muka-muka Kak Indra, karena aku ngeliat banyak new joiners, Kak. Jadi bukan menti-menti IDP-list, banyak yang baru gabung gitu, belum mulai mentoring gitu. Nah, Kak Indra adalah salah satu mentor kita, udah join dari uh, Maret ya? Enggak ya Kak Baru ya? Baru Juni apa? Mei. Oh Mei. Mei. Tapi salah Awal satu Mei. yang paling aktif, salah yang paling aktif. So thank you Kak Indra. Jadi Kak Indra saat ini udah terlibat di banyak ekosistem startup, membantu talenta muda yang tertarik dengan teknologi, menciptakan inovasi produk yang memiliki dampak sosial gitu. Jadi Kak Indra itu udah kelihatan banget di LinkedIn-nya, tertarik banget membagikan banyak ilmu. Jadi kalau misalnya kalian search di LinkedIn, Indra Kusuma, wah itu postingnya semua tuh bisa di save, di like support gitu, and comment. Nah itu semua, Jadi kok jadi ini ya, jadi promosi. link influencer ya. Link Iya, oh influencer. bener. Nanti centang nggak, nanti centang. Nah, Oke. selain itu, Kak Indra ini juga super mentor, tepuk tangan super mentor kita. Salah satu super mentor kita, so feel Thank you. free buat hit up Kak Indra Kusuma book one-on-one session, karena aku juga salah satu mentinya Kak Indra, and honestly aku nggak cuma nanya tentang career pathway gitu ya, tapi aku juga professionally nanya-nanya sih kayak, jadi itu people skills juga sih ya, management, jadi nggak cuma how to navigate as a designer. Oke. Yes. So, do you wanna say hi, Kak? Hi. Alright. Curhat. Selamat malam teman-teman semua. Semoga Jumatnya masih semangat ya. Besok udah weekend. Jadi kita belajar santai. Kita nggak akan serius banget ya. Nggak serius banget. Kita belajarnya yang ringan-ringan aja, fundamental aja. Kita nanti belajar untuk mengolah soft skill kita. Jadi salah satu hal yang uh, mungkin akan membantu kalian untuk bisa belajar terutama dari kegagalan gimana sih? Karena proses ini butuh kegagalan dulu supaya kalian bisa belajar untuk menjadi seorang agile leadership gitu. Nah, tadi mungkin thank you Fania udah perkenalan juga tentang saya. Basically seperti yang udah Fania jelaskan, memang saya lebih banyak untuk mentorship di EDP itu either dari sisi soft skill, ya, dari sisi career path, atau kalian mau curhat-curhat ya. Saya Kak mau persiapan ini, mau pindah career kayak gitu. Kak ini aku harus mau ke tempat kerja baru kayak gimana. So it's okay kalau kalian mau sharing sama saya juga berkecimpung di dunia startup ya. Saya juga mentor di beberapa program startup, ya, kayak di programming inkubator atau eskalator. UMKM juga, bahkan saya handle juga ya teman-teman ya. Jadi nggak hanya teknologi, tapi di sisi bisnis ya. Jadi biasanya ada juga yang nanya-nanya tentang fundamental bisnisnya kayak gitu. Nah, nanti silakan teman-teman bisa cari tahu lebih lanjut, kira-kira ada reflection apa nih sekarang di diri kalian, nanti kita bisa ngobrol bareng. Gitu teman-teman. Agak langsung berat ya, Kak. Apa reflection kalian? Iya, benar. Itu Aku harus udah mentor. bagian terakhir ya. Udah lama nih terakhir one-on-one. Ya, benar. Oke, biar mencair dulu. Kita main games yuk. Next, apa? Bisa next nggak, Bos?
Bisa next satu. Bukannya udah. Oh, Belum. Masih belum. gitu. Oh, wait. Ready. Alright. Tak Oke. kenal maka tak sayang. Yuk kita gabung dulu di Miro. Kita main. Itu kelihatan ada hintnya. Ini pilih meme battle. Wih. Thank you Via udah share link and passwordnya. Jadi kita bakal langsung dive in ke Miro. Alright. Oke. Oh, ini belum di lock ya. Oke. Nah, buat ice breaking teman-teman, kita main dulu beberapa step di sini. Jadi nanti yang pertama kita mau kenalan nih. Kalian kan udah datang ke sesi ini dari tadi ada yang dari Tangsel, ada yang dari Makassar, mana lagi dari Bekasi ya. So ya. Nggak lanjut. Oke. Appreciate that. Ya, kalian udah menyempatkan waktu ya di salah-salah kesibukan kalian. So kita mau tahu nih di mapping ini kalian ada di mana. Nah, boleh saling kenalan nanti kita biar saling tahu ya. Kalian sekarang lagi tuning in di mana gitu ya. Kita kasih waktu 5 menit teman-teman. Silakan kalian bisa kasih pinpoint. Di situ ada pinpoint merah kalian di kota mana, terus dikasih notes nama dan kotanya di apa ya kotanya. Gitu. Silakan teman-teman. Ayo kita join. Aku udah masukin nih. Ini kayak Aku yang harus juga join sekitaran dong. Jakarta rame itu. Iya, kayaknya rame itu kan. Di copy ya teman-teman ya notes-nya ya. Di kiri juga ada yang sticky notes. Wow, ada yang dari mana nih, Brau? Wah. Wow. Fun fact. From Barau, fun fact, famous attraction is on your 20,000 notes. Mana duit 20.000-ku? Ada yang dari Surabaya. Aku nggak. Oh, itu kamu. Aku baca Fania ya. Iya, aku nggak. Aku lagi nyari. Aku nggak ada uang 20.000 di dekat aku. Oh, ada yang Aku dari mau ngecek. Tokyo. Thank you for coming. Iya, Tangsel. Ini Tangsel Pride nih. Iya nih, Tangsel Pride. Kita tuh bisa cari duit 20.000-an di Google. Iya. Nggak usah nyari diri. Tapi kok ada versi yang lain ya? Oh. Wah, ini Tristan dari Makassar. Terus ada Rosa Bekasi. Rizka Bandung. Wah, ramai ya. Yang tadi di Berau, aku mau nanya dong, itu uangnya dicetak berapa ya? 2010, 2016? Karena di Wikipedia ada 4 versi. Halo semuanya, salam kenal, aku Raffi. First timer sebelumnya di sini. Aku cuma izin nggak nyanyi. It's fine, it's okay. Ayo kita join di Miro ya, Raffi. Yes. Bisa di-post ulang ininya, Miro link-nya, teman-teman. Soalnya kalau baru join dia nggak muncul. Oh, oke. Udah. Ya, salah. Maaf, Kak. Kak ke copy. Sorry, guys. Sorry, guys. Thank you, Via. Sip. Domet lagi ya, guys. Bandung. North Jakarta nggak di situ ya, Cynthia, tolong. Ini jadi Cirebon itu. Cirebon ya, Mbak. Cynthia. Lelah hari Jumat ya, Sin, tadi.
Hai Serafika from Purwokerto. Nice. Tristan from Makassar. Hai. Jericho dari Bengkalis. Ina from Bali. Oh, masih typing. Sorry. Oke, masih ada yang bergerak ya. 1 menit lagi, teman-teman. Yes. Yang baru join bisa langsung masuk ke Miro ya. Less than 1 minute ya. Rosa. Sofeng from Bekasi. Sofeng. Sofeng itu apa ya? Rosa on cam on mic dong. Oh, software engineering. Oh, oke. Maaf ya, aku tidak tahu istilah itu. Johan dari Jakarta. Role-nya apa nih? Johan. Kita mau on mic juga bisa. Oke, dia memutuskan untuk edit stickisnya. Oke. Oke, time's up. Time's up. Nice. Thank you, teman-teman. Oke, keren ya dari mana-mana nih. Ada tadi nambah yang dari Ina dari Bukit Tinggi. Welcome. Ada juga yang dari Bengkalis. Wah, seru banget ini. Wow. Keren. Jericho ya. Thank you for tuning in. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman. Boleh geser ke part berikutnya, Apolos. So, tadi kalian udah saling sapa ya, mengenal. Bahkan ada yang tuning in dari Tokyo. Thank you, Ana. Jadi, hari ini purpose yang kita lakukan di group session adalah yang pertama ada decompression. Jadi kita cooling down dulu nih hari Jumat setelah kesibukan kita seminggu lalu ya di kerjaan di kantor. Nah, kita coba cooling down dulu dengan permainan. Habis ini kita ada permainan dulu. Terus kita having fun dan reconnect with others ya yang ada di sini dengan teman-teman EDP list. Nah, selain itu di part terakhir nanti kita belajar tentang agile leadership supaya kalian ada ilmunya juga ya. Jadi kita nggak cuma senang-senang tapi ada ilmunya yang bisa kalian pelajarin gitu. Oke, so next di sebelah kanan itu kalian ada meme template ya teman-teman ya. Jadi di situ meme template-nya bisa kalian copy. Nanti kalian copy terus kalian kasih tulisan ya. Nah, contohnya di sebelah kanan. Jadi kita ada 3 ronde, masing-masing 2 menit ya. Nah, nanti kalian tulis. Di situ kan ada pertanyaannya, apa yang bisa jadi meme yang mewakili kehidupan kalian misalnya. Sekarang mungkin kalian ada mau curhat gitu kan, kalian gambarin situasi kehidupan kalian gitu ya. Kayak biasanya lihat e-commerce atau yang lain kan banyak tuh meme-meme. Nah, mungkin ada yang mengena di hati, nah bisa tuh. Itu ya teman-teman ya. Silakan kalian bikin dulu. Kita mulai dari round pertama ya. Nanti ada 3 ronde. Kita mulai dulu round 1. Silakan teman-teman buat selama 2 menit ya. Cepet aja. So kalian bisa copy. Oke, let's start. Via nih, jagonya meme.
Kayaknya ada yang curcol nih, Kak. Ya, Cynthia nih, Kak. Coba coba spotlight Cynthia. Apa curcol ya, Sin, hari ini? Susah ya, Sin? Oh no, 10 detik lagi ya. Oke. Wah, Gak apa-apa sambil isi ya. Rosa masih bikin yang ini banyak ya. Dia. iya. Oke. Ini Lucu. kayak masih buat. Oke. Cynthia curhat ya. Ya, Cynthia kayaknya curhat deh. Are you okay, Sin? Mau unmute? Gak apa-apa, mau Sin. Oke, nah sekarang kita lanjut ke round 2. Jadi kita coba describe current career sama current study. Mungkin ada yang kalian masih kuliah ya, atau kalian yang udah kerja, kira-kira meme apa yang bisa mewakili kalian ya di pekerjaan kalian. Kita mulai, waktunya 2 menit lagi ya teman-teman, silakan. Yang lucu nih, Kak. Desainnya boleh lebih pop lagi nggak? Pop lagi. Nih, manager. Yang itu apa? Karena atas. Desainnya boleh lebih pop lagi nggak? Oh, Kak Indra juga ikut main ya nih. Nah, kita spotlight Kak Indra. Oke, thumbs up. Ini siapa kasih komen deh? Aku, Kak. Oke, so sad. Masih inget dapat stiker nggak? Oh ya, masih ingat dong. Tanggal 28 kan tanggal penting. Tanggal 8 penting banget. Aku masih ingat. Oke, sip. Nah, last round, di bagian terakhir, kita mau tahu nih, kira-kira uh, gimana kalian membayangkan ya, kalian sebagai seorang leader dalam bentuk meme. Gitu, kalau kalian jadi leader kayak gimana sih? Gitu ya. So, mungkin dari kalian bahkan udah jadi leader ya, kalian boleh describe sebenarnya kalian mungkin ada imposter syndrome yang belum terjawab nih, harus divalidasi misalnya. Nah, boleh digambarin ya kecemasan kalian seperti apa. Oke, kita mulai, waktunya 2 menit. Let's go.
Yang baru join boleh langsung ke Miro ya. Ada di chat linknya buat ke Miro-nya. Itu tadi Raffi, dia udah join ke internetnya ya. Iya, Raffi bisa di join login deh. Miro nggak? Loh, ya Raffi. Oh, udah kok Raffi udah join. Oh, sambil masak tadi dia. Masak apa Raffi? Jadi NIM nggak? Ya, canda. Spotlight salah satu dong, Apollos. Nah, yes. Itu siapa? Sekarang bikin dong. Enak banget. Rasa apa? Coba itu punya Rosa ya. Itu siapa? Work on junior's task. Work on my own task. Siapa yang buatin? Time's up. Time's up. Thank you guys. Wah, kreatif. Nanti dibaca-baca ya. Gue ketawa ya, resesi everywhere. Oke. Ya. Oke. Nah, lucu-lucu ya teman-teman ya. Nanti bisa kita baca-baca lagi. Nah, sebelum kita ke next question, kita burning question dulu berarti ya, Pan ya? Boleh Kak. Itu nanti buat Q&A juga boleh. Atau gimana? Jadinya Mau di itu sini dulu. boleh. Boleh di situ atau kita ke situnya pas Q&A. Aku ngikut. Oke. Nah, teman-teman nanti sepanjang sesi kita kan akan habis ini masuk ke sesi kita yang ketiga ya, tentang kita bahas bareng tentang agile leadership. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, nanti kalian bisa taruh sticky notes di sini ya. Kita akan bahas itu waktu Q&A. Ditaruh aja sebanyak-banyaknya. Kalau kalian ada pertanyaan, nanti kita pull di akhir ya, yang kita bisa jawab. Oke? Gitu ya, teman-teman. Oh ya, Oke, sama kalau upvote. gitu, Itu Kak, di upvote pakai emoji. oh iya, boleh dijelasin caranya mungkin cara uploadnya gimana? Oke, dikasih emoji ya teman-teman. Nah nanti sebanyak-banyaknya kalian kasih emot di situ, di sticky notes-nya. Oke, mantap. Oke, kita masuk ke bagian inti dari acara kita hari ini ya. Oh, bukan meme-nya ya Kak ya? Oke. Itu ice breaking biar kita Oke. saling kenal kan ya. Tapi waktunya paling banyak. Iya, oke ya. Nah, kita langsung ke inti ya Kak ya. Pertanyaan Alright. pertama, ayo. Let's go. Apa itu agile leadership Kak? Oh, masih basic yang basic nih pertanyaannya. Alright, sebelum saya jawab, tunggu dulu. Ya, sebelum saya jawab, teman-teman boleh tahu dong, mungkin ada yang pernah belajar tentang agile leadership atau kalian pernah dengar atau mungkin kalian pernah baca, boleh di chat. Mungkin ada yang tahu kah apa itu agile leadership? Atau pernah di pekerjaannya pernah dengar gitu. Boleh di chat atau mungkin kalian boleh kasih emot ya. Thumbs up mungkin. Ada yang pernah tahu kah? Terus kayaknya Ya. Cynthia mau jawab deh Kak. Sudah mau open mic? Kenapa sih? Aku tadi merenung dengan sangat konsen banget. No. Aku lagi menantangin meme-nya. Bukan ininya. Ketawa sendiri ya. Oke. Tapi tahu dikit lah Kak, kalau agile kan artinya berubah dengan cepat. Berarti agile leadership mungkin artinya leader yang adapt dan berubahnya cepat. Mungkin gitu kali. Oke. Nice. Thank you, Cynthia. Ini dari
Via juga bilang a person yang memiliki skill to drive their team secara open and flexible. Oke, nice. Mirip ya sama tadi Cynthia. Yes. Flexible and innovative. Yes, true. Oke, ada lagi mungkin dari teman-teman yang pernah atau belum sama sekali. Kalau belum, berarti kita belajar sama-sama ya teman-teman. Oke, Apolos boleh next. So, sorry, ini aku pakai Inggris ya di sini ya, tapi aku bantu summarize. Jadi, agile leadership benar yang dikatain teman-teman, Via sama Cynthia sama Fania. Jadi, ini adalah agile leadership itu cara memimpin yang berfokus kepada gimana kita ngatasin suatu masalahnya dulu dengan mengutilize open to innovation. Jadi kita mengeksplorasi possibility menggunakan inovasi apa yang bisa memecahkan masalah tersebut, ya kan? Dan ini tujuannya adalah membantu tim atau mungkin employees atau mungkin organization kita supaya bisa lebih efektif dan produktif. Nah, sebenarnya agile leadership ini awalnya berangkatnya dari culture yang dibentuk dari team development ya. Jadi proses development suatu project apps ya. Project apps IT project yang mungkin kalian pernah di perusahaan-perusahaan itu mereka ada Scrum dan lain-lain. Nah, Agile itu jadi salah satu metodenya. Nah, dan mereka harus punya Agile mindset. Nah, Agile mindset inilah yang kita ambil. Jadi sebenarnya nggak hanya di proses development, tapi dari proses kita melakukan organisasional atau memimpin suatu tim, kita harus punya Agile leadership gitu. Makanya ini membantu kita untuk bisa memvisualisasikan proses pencapaian kita secara eksponensial ya. Jadi bertahap kita bisa bereksperimen dan ini membantu untuk sebenarnya ini mengarahnya ke iterasi ya. Jadi kita dengan melakukan eksperimen, iterasi itu membantu kita untuk apa sih yang bisa kita improve, apa yang bisa kita perbaiki, apa kesalahan kita, itu kita harus pahami gitu ya, teman-teman. Jadi kita bisa lebih much better in the next action atau decision gitu. That's about agile leadership ya, teman-teman. Gitu. Oke, next. Fun. Next. Apa sih yang diharapkan perusahaan dari seorang karyawan dengan agile leadership skills singkat? Oke, jadi di era sekarang ini ya teman-teman ya, sebenarnya karena banyak situasi yang nggak menentu ya, terutama kemarin COVID, terus ditambah lagi kemarin ada perang, ada resesi, sekarang kayak bentar lagi ya. Jadi perusahaan tuh harus bisa bergerak dengan fleksibel ya, dengan cepat ngikutin arus yang berubah-ubah gitu. Dan di dalamnya kan sebenarnya perusahaan ini ya orang gitu kan, isinya orang-orang. Mereka ini harus punya inisiatif untuk bisa belajar dengan cepat gitu ya, beradaptasi dengan cepat karena anggaplah dari suatu proyek perusahaan waktu kemarin kan nggak ada yang ngira ya akan ada pandemi, akhirnya banyak proyek yang terbengkalai, akhirnya deprioritize ya kan. Nah, kita belajar di sana, berarti ada yang harus kita ubah gitu ya cara kerjanya, kita harus fokus ke hal lain. Nah, itulah yang kenapa perusahaan perlu untuk mengadopsi agile leadership ini. Jadi dengan sebagai manajemen, terutama ya dari sisi manajemen, mereka bisa mengarahkan timnya untuk belajar dari failure dan melakukan iterative approach. Ya, jadi kita berusaha untuk mengevaluasi kira-kira tadi ya seperti yang saya sebutkan, dari eksperimen, apa yang bisa kita rubah, apa yang bisa kita improve, ya kan, supaya kita adjust pekerjaan kita, proses kita supaya menghasilkan result yang maksimal di situasi yang nggak menentu ini, gitu. Itu ya teman-teman. Jadi sangat
akan kepake nih teman-teman untuk seterusnya nih setelah kita masuk ke namanya dunia yang VUCA ya istilahnya, VUCA world. Jadi volatile, terus uncertainty, ya, terus complexity dan ambiguity. Nah itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang bisa prediksi situasi ke depan tuh kayak gimana gitu. I see. Ya sih Kak, banyak uncertainties-nya. Terus tadi Kakak Iya. juga bilang harus open to innovation, karena itu harus fleksibel, harus cepet lah ya, gercep, satset. Lanjut. Next question. Yes, next question. Apa aja sih kualitas seorang agile leader? Selain tadi inovatif, fleksibel, itu ada lagi nggak Kak? Mungkin ada kayak prinsip-prinsipnya gitu? Yes. Nah ini yang menarik ya. Jadi sebenarnya agile leadership ini bukan hanya untuk kalian yang udah jadi bos atau manajer ya, tapi sebuah mindset gitu. Jadi semua harus menguasai karena ada prinsipnya. Nah mungkin bisa di next. Nah dibagi jadi 3 teman-teman. Ada namanya 3Cs atau 3C dalam agile leadership. Jadi besarannya adalah communication, commitment, dan collaboration. Nah, ada turunannya, teman-teman. Jadi ada 9 prinsipal yang sebenarnya kalian bisa jadikan ini learning journey kalian ya. Nanti apa yang perlu kalian improve gitu. Mungkin dari sisi communication nih, ya kan. Prinsip pertama adalah kalian harus action speaks louder than words. Jadi kalian harus tonjolkan actionnya dulu, gitu ya. Jangan hanya berargumen, hanya beropini, tapi kalian nggak ngelakuin apa-apa. Jadi action matters. Ya, jadi kalian harus gimana caranya kalian menghandle suatu problem tanpa kalian terlalu apa ya, nggak terlalu fokus kepada cara kalian untuk men-solvingnya, instead of kalian apa tuh namanya? Kok gue jadi lengkap katanya ya? apa? Kalian ngerasa wah ini menyusahkan banget sih situasinya gitu kan, mengeluh gue ngomong itu selama mengeluh. Nah coba cari caranya gitu ya. Nah yang kedua adalah improve quality of thinking leads to improve outcome. Jadi fokus kepada quality of thinkingnya. Jadi gimana kalian bisa berpikir supaya mencari cara supaya kalian fokus kepada outcome yang kalian mau tuju. Jadi ini lebih kayak critical thinking kalian. Kalian harus punya itu. Gitu. Ini soft skill yang penting ya teman-teman ya di era sekarang, critical thinking. Dan yang terakhir di sisi communication itu ada organization improve through effective feedback. Jadi feedback itu penting. Makanya salah satunya kalian di company kan pasti ada one on one, ada peer feedback ya kan, ada assessment. Nah itu tujuannya adalah kalian bisa mendapatkan perspektif lain dari orang yang menilai kalian gitu ya. Kadang kita udah ngerasa benar gitu kan, tapi pandangan orang lain ternyata ada yang kita bisa jadikan masukan gitu. Oke, nah yang di part kedua di bagian komitmen itu yang pertama ada people require meaning and purpose to make work fulfilling. Ini yang sekarang banyak terjadi ya. Kadang kita nggak mengempathize proses dari teman-teman nih, udah bekerja, udah belajar, ya kan, di dalam satu tim kalian nggak memahami, mungkin kalian sebagai leader ya, kalian kurang memahami, kurang berempati kepada anggota tim kalian, gitu. Jadi itu mengakibatkan mereka nggak merasa fulfilling terhadap pekerjaannya. Nah itu kalian harus identify. Makanya sekarang orang justru merasa bekerja itu harus ada value yang mereka match dengan apa yang mereka harapkan gitu ya. Value nggak hanya tentang gaji ya, tapi lebih kayak value mereka belonging ke perusahaannya atau ke pekerjaannya kayak gitu. Benar-benar mereka bisa ngisi kekosongan yang atau pursue their goals kayak gitu. Ya, jadi penting banget ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah emotion is a foundation to enhance creativity and
innovation. Nah, sekarang ini jadi penting mental health ya, kita selalu dengar isu mental health. Nah, itu penting banget ternyata. Kita nggak akan bisa gerak kalau mental health kita nggak sehat. Gitu. Kita akan merasa stuck terus. Nah, itu harus diselesaikan dulu. Istilahnya kita harus menyelesaikan masalah di dalam diri kita dulu, baru kita bisa menyelesaikan masalah pekerjaan dan yang lain-lain. Jadi kita harus pahami kondisi kita. Makanya, untuk bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif, emotion kita harus sehat, gitu ya. Emotion kita harus clear, itu dari segala blockers yang menghalangi kita kayak gitu. Nah, yang ketiga, leadership lives everywhere in the organization. Jadi tadi yang seperti saya bilang, untuk menjadi seorang leader itu kalian nggak harus jadi manajer, nggak harus jadi CEO gitu ya, harus nunggu kalian jadi VP. No, kalian semua bisa jadi leader sekarang. Leader for yourself, nggak usah jauh-jauh. Buat diri kalian sendiri. Ada nggak di sini bangun tidur beresin tempat tidurnya? Pasti ada yang enggak. Ya kan? Itu udah satu menunjukkan kalian bisa melit diri kalian, ya kan? Kalian melakukan disiplin terhadap diri kalian sendiri, ya. Kalian menjaga kesehatan, ya, menghindari makan makanan yang kurang sehat, itu udah bagian dari leadership. Nah, kalau kalian bisa memimpin diri kalian sendiri, kalian bisa menginfluence orang lain, gitu. Saat kondisi tim kalian lagi goyah, ya kan, mungkin ada yang punya masalah atau yang ini, nggak usah nunggu manajer kalian untuk mengambil tindakan. Selama kalian punya authority untuk bisa membantu teman kalian, ya peers kalian gitu ya, lakukanlah. Gitu. Lakukan approach, lakukan pendekatan. Apa yang kalian bisa lakukan, dengarkan, mungkin masalahnya apa yang kalian bisa bantu supaya tim itu kembali bisa berjalan dengan baik. Gitu. Nah, yang terakhir, ini collaboration. Jadi, leaders devolve appropriate power and authority. Jadi, sebagai leader juga kita bukan terus kita jadi tirani ya, namanya. Kita harus bisa appreciate gimana sih mendelegasikan, ya kan? Gimana kita menggunakan power atau authority kita untuk kepentingan bersama, gitu. Makanya kok collaboration ini penting, ya. Jadi kita harus tahu kapasitas kita sampai mana. Kalau kita bisa influence, then try to influence others. Kalau kalian bisa delegasikan, punya maksudnya kalian sebagai salah satu, misalnya kalian jadi PM di dalam tim kalian jadi project manager, ya kalian harus bisa delegasikan task kalian ke tim kalian. Kalian harus bisa sampaikan itu, ya. Tim kalian nggak kerjain terus kalian mau take over gitu ya, udah gue aja yang ngerjain, nggak bisa gitu, ya. Jadi kalian harus collaborate, gimana ngedrive dia supaya dia mau untuk atau bisa mengerjakan hal tersebut, gitu. Mungkin adding helps, ya kan, tambahin timnya, mungkin dia ada kesulitan apa, identify earlier, gitu. Kemudian yang berikutnya, collaborative communities achieve more than individuals. Jadi udah pasti ya, ini istilahnya kayak tim ya, together we achieve more, ya kan. Jadi kalau kalian bisa kolaborasi bersama, komunikasinya berjalan dengan baik, obviously impact kalian lebih besar, ya kan, dibanding kalian jadi Superman ya, superhero gitu kan. Kalian mau tampil gitu kan di depan CEO atau manager gitu kan, mau wow, gua nih yang ngerjain. No, it's not a Superman era again, it's a collaborative world, ya. Superhero aja gabung ya, jadi Justice League, Avenger, mereka aja kolaborasi, nggak bisa berdiri sendiri kan, gitu. Nah, sama sekarang dunia adalah kita kolaborasi. Perusahaan juga nggak bisa sendiri, mereka harus kolaborasi dengan perusahaan lain, gitu. Oke. Nah, the last itu adalah great idea can come from anywhere in the organization. Jadi appreciate your friend, appreciate your peers, appreciate your mungkin kalian punya bawahan, mentee dan lain-lain. Karena mungkin ide mereka lebih masuk daripada apa yang kalian pikirkan. Ide mereka bisa dipoles gitu ya, maksudnya bisa dikembangkan
gitu. Jadi jangan menjudge dulu, jangan menjudgment lah ya, menjudgment, wah ini idenya nggak masuk akal gitu kan. Coba dianalisa dulu berdasarkan data gitu ya, berdasarkan research, ini make sense nggak, bisa nggak ya dilakukan. Jadi coba lakukan pengukuran apakah ide-ide yang kalian dengarkan dari tim kalian, dari partner kalian ini make sense untuk kalian bisa decide, oh this is the right thing, idenya match dengan data di lapangan misalnya. Kadang idenya juga berlawanan tapi bisa dilakukan gitu ya. Jadi banyak sih yang kalau ide-ide marketing itu biasanya malah berlawanan gitu ya, dari ekspresinya supaya memunculkan fenomena kayak gitu. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman. So, ini 9 principle ini kalian bisa search ya, ada ya, namanya 9 Agile Leadership Principle. Kalian bisa baca lebih detail dan kalian bisa terapkan dalam kehidupan karir kalian. Itu. Oke. Kak Hendra, aku ada pertanyaan. Gimana? 9 ya kayak ini tuh perlu baca satu-satu deh kayaknya. Aku perlu baca satu-satu. Tapi kalau dari 9 ini, dari pengalaman kakak, apa sih yang paling penting gitu, atau yang paling pertama harus kita pelajari dulu gitu, siapin dulu gitu dari 9 ini? Ya, sebenarnya bertahap ya, kan nggak semua langsung kalian bisa lakukan ya sebenarnya. Tapi lihat situasinya dulu. Yang paling dekat itu dengan diri kalian sendiri. Apa yang bisa kalian lakukan dengan diri kalian sendiri? Kalau di income number 1, aku udah praktek itu. Selalu mencoba meminimalisir diskusi yang nggak penting. Jadi daripada kita adu debat di kesalahan di dalam tim, mending udah action dulu, baru kita iterasi apa yang bisa dibetulkan, apa yang bisa cobain dulu gitu, daripada kita takut ini tapi nggak masuk akal, nggak masuk, cobain dulu gitu. Itu ya. Jadi hal-hal yang di sini 9 sebenarnya terserah kalian, yang menurut kalian paling deket kalian bisa praktekin. Nanti kalau udah satu kalian mau pelajarin berikutnya itu akan lebih mudah. Yang penting mulai dulu. Kalau aku sih saranku mulai dari pojok kiri dulu. Communication tuh paling gampang karena asalnya kan dari kita. Nah, yang kedua komitmen. Komitmen itu juga dari kita kan. Kita komit gitu. Nah, kalau collaboration kalian harus 2 arah. Harus ada orang lain kan supaya bisa collaborate. Gitu. Jadi saran aku mulai dari diri sendiri dulu. Mana yang menurut kalian bisa rubah dari diri kalian. Kalian bisa adaptasi, oh ini bisa aku keluar dari comfort zone aku bisa adapt sama the situation, pakai prinsipal itu untuk dipraktekkan. Gitu kan. Noted dari communication. Jadi agak, sebenarnya nggak sengaja ini ada steps-nya sih. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sip. Thank you, Kak. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di Miro ya. Tadi aku udah lihat banyak yang mulai nulis. Kita lanjut dulu ya. Next question. Nah, gimana sih mentoring dapat membentuk agile leadership kita, Kak? Gimana one-on-one itu bisa membantu kita? Jadi Kakak udah mention feedback ya. Benar-benar. Ya, kalau kalian tadi lihat di prinsipalnya kan ada ya tentang kalian collaborate untuk dengerin feedback, komitmen kalian untuk bisa mendengarkan pendapat orang lain. It's a important part ya, jadi penting banget kalian punya mentor. Nggak harus one-on-one, grup coaching pun bisa, grup mentoring pun bisa. Kayak sekarang ini sebenarnya lagi grup mentoring ya, teman-teman ya. Cuma kalian nggak sadar aja. Lagi aku brainwash gitu. Nggak ya, bercanda. Jadi kenapa itu jadi penting ya? Karena mentorship ini membantu untuk memvalidasi sebenarnya. Apa sih yang yang sudah kita lakukan tuh, apakah sudah sesuai belum sih sama yang diinginkan, baik itu dari komitmen kita atau goals kita atau dari goals organisasi ya kan, atau perusahaan kalian atau tim kalian gitu. Nah, di dalam agile leadership itu kita perlu untuk melakukan reflection. Nah, reflection ya salah satunya tadi ya. Kalau kita nggak
drive dengan mentorship, kadang kita lupa diri gitu ya. Gue udah bener kok, gue udah lakuin ini sesuai standar gitu kan. Tapi ternyata ada aspek lain gitu kan yang kalian nggak ngeh gitu. Nah ini juga sebenarnya membantu kalian untuk meng-counter impostor syndrome kalian ya. Jadi kan kita ngerasa, aku sebenarnya bisa nggak sih? Atau aku udah berhasil atau gagal nggak sih gitu. Nah untuk memvalidasi itu tuh kita perlu melakukan mentorship teman-teman. Jadi cari orang yang bisa membantu kalian untuk melihat skill kalian atau proses kalian itu kalian bisa identify. Kemarin aku sukses, faktornya apa ya? Faktornya apa aja ya? Kalau aku failure, faktornya apa aja ya? Pasti ada berdampingan ya. Jadi nggak selalu smooth semua. Ya, selalu gue berhasil terus nih. Wah, itu dewa sih. Gitu ya. Pasti kita ada beberapa yang misstep gitu. Ya. Nah, itu yang nanti kita akan pelajarin. Failure itu ternyata kayak yin yang ya, kayak dark side and light side. Itu selalu berdampingan. Jadi kita kalau mau tahu kesuksesan ya kita harus tahu kegagalannya. Kalau kita mau kegagalan harus lihat output suksesnya kayak gimana gitu. Ya, teman-teman. Jadi mentorship ini membantu kalian melihat perspektif itu secara helikopter view, secara general. Kalau enggak kan kita susah ya. Lihatnya, wah gue udah ngakuin bener, berarti gue udah bener. Kok gue salah ya? Atau kalau enggak kita, kok gue ngerasa salah terus ya? Apa yang gue lakuin salah terus? Apa sih sebenarnya yang dimau? Nah, kadang kita nggak nyadarin itu ya, nggak nyadari itu gitu teman-teman. Menarik. Kita di brainwash ya Kak ya. Oke, next question. Sebenarnya aku kayak mau revisi dikit ya Kak. Tadi kan kita udah tahu kalau kita bisa membangun leadership kita ya. Tadi ada 9 prinsipal itu. Mungkin pertanyaannya lebih ke gimana cara kita bisa mulai dulu. Yang tadi, coba dulu, mulai dulu. Yang tadi aja apa? Ya, gimana cara kita bisa mulai dulu? Kan kita udah tahu nih, kita bisa bangun sendiri. Yes, ya. Ini sebenarnya menjawab yang tadi juga ya. Jadi membangun leadership itu ya mulainya dari diri sendiri, ya kan. Nah, tapi kita harus tahu mulainya dari mana. Kadang itu yang kita nggak nemu ya. Karena kita bingung nih mau mulai dari mana. Nah, makanya penting untuk kita bisa identify. Baik itu secara internal kita lakukan sendiri, ataupun dari bantuan orang lain ya. Mungkin dari mentor, atau mungkin dari teman kalian, peer kalian. Itu bisa membantu kalian untuk mengeksplorasi sebenarnya aku udah punya jiwa kepemimpinan belum sih gitu ya, istilahnya kayak gitu. Terus aku udah punya skill itu belum. Nah, itu yang kalian perlu untuk coba eksplorasi ya. Makanya di sini ada ya 3 teknik yang kalian bisa lakukan ya untuk melakukan agile leadership. Nah, makanya yang pertama, kalian harus communicate openly and transparency. Ya, apapun yang kalian sukses ataupun failure yang kalian rasakan atau pernah alami, itu kalian harus sampaikan. Baik itu ke mentor ya, terutama mentor yang jadi partner diskusi kalian. Dia akan kasih feedback mana sih kalian yang menurut dia dari perspektif mana kamu bisa kembangin leadership kamu. Mungkin tadi dari 9 prinsip kamu bisa mulai dari mana kayak gitu. Dari diri kamu, mungkin dari komitmen dulu kah, kamu udah punya nih communication skill, ya kan, tapi kamu komitmennya kurang gitu kan, kamu bisa ngomong tapi setiap suruh datang jam 9 datang kantor nggak pernah on time ya kan, meeting miss terus gitu kan, misalnya kayak gitu. Nah itu berarti harus ada yang dibenahi kan. Nah makanya penting untuk mengkomunikasikan apa masalahnya. Mungkin kamu punya hambatan punya masalah short term memory loss. Kadang kalau gue gitu ya, gue kelupaan kalau nggak di set kalender tuh gue lupa gitu, ada meeting next meeting gitu. Nah itu bisa diatasi, tapi kan kalau itu kan kita bisa put memo ya kan, kita bisa taruh kalender ya kan. Jadi itu membantu banget gitu. Jadi kita bisa tahu apa yang kita bisa lakukan. Yang kedua adalah listening dan observing. Kadang kita lupa kita ngasih suggestion terus, tapi kita less listening sama orang lain. Nah ini tujuannya sebenarnya lebih ke empathize ya. Jadi kita harus ngerasain, oh
Fania lagi punya masalah ini nih, ya berarti gue let her cooling dulu, jangan diganggu dulu nih, nanti senggol bacok. Mungkin Apollos lagi sibuk apa gitu, oke, ada gue bantu nggak dari tas dia gitu. Jadi kita coba dengerin masalahnya apa. Mungkin ada internal issue ya kan, mungkin juga dia lagi kurang engage dengan project-nya misalnya kayak gitu. Nah itu kita harus identify, dan itu nggak harus manager. Kalau kalian sebagai peers, friend gitu ya. Jadi kalian bisa membantu untuk istilahnya mengeluarkan dia dari lubang hitam tersebut, gitu, dari masalah tersebut. Itu tuh karena kita makhluk sosial, kita human, so it's important to listen. Ya kadang orang juga butuh didengerin aja. Kalau mentoring kadang gitu kan. Mungkin teman-teman kalau pernah dia dipilih mentoring, kadang ada kalanya kita hanya mau didengerin aja sama mentor gitu. Kadang nggak minta feedback, cuma dengerin aja. Ada loh yang kayak gitu. Sebenarnya aku pernah dapat. Dia cuma dengerin aja gitu ya. Apa yang dia mau sampaikan. Oke. Nah, itu bagian penting karena itu justru yang paling susah untuk kita bisa mendengarkan, mengobserve, lihat ini oke, aku bisa masuk dari mana. Oh, dia lagi bad mood nih, apa yang aku harus lakukan? Oh, dia lagi ceria, aku harus mulai apa gitu kan. Jadi kita tahu kapan kita masuk untuk bisa kolaborasi, kapan kita bisa engage dengan mereka. Gitu. Nah yang ketiga, observe juga external forces-nya. Ada pengaruh dari luar nggak? Kayak tadi misalnya, oh ternyata jalanan macet, datang-datang ke kantor kok bete gitu ya. Kita nggak tahu ya, tiba-tiba diajak meeting, stand up, kok marah-marah ya? Ada masalah apa gitu. Biasanya nggak gini gitu. Oh ternyata kena macet 4 jam gitu ya, mau ke kantor misalnya, telat atau apalah. Nah, kita harus lihat situasi. Bahkan nggak cuma di situasi itu ya, kayak sekarang situasinya kan nggak nentu ya, mungkin tahun depan resesi. Nah, dari resesi ini, baik atau buruknya adalah tergantung kalian. Kalian melihatnya dari sisi baik atau sisi buruk. Ada kan? Semua situasi itu pasti ada itu. Ada baik dan buruknya. Nah, kalian observe dari resesi itu ada nggak opportunity yang bisa kalian manfaatkan. Kalau kalian pintar melihat peluangnya, kalian akan bisa cater hal tersebut ya. Jadi suatu kalian bisa manfaat untuk kalian bisa mungkin di pekerjaan kalian bisa sampaikan hal tersebut ya sebagai bentuk kalian memahami situasi di lapangan kayak gitu. Oke. Nah, itu ya, key teknik yang kalian bisa pelajarin untuk membangun agile leadership. Mulainya dari mana ya? Dari 3 ini. Oke, next. Lebih gambar sih, Kak, sekarang. Next. Nah, Kakak pernah nggak gagal saat berproses? Pastilah ya. Jadi, nggak selalu mulus ya, teman-teman. Apalagi di karir ya. Pasti kan kita ada masa up and down-nya ya. Kadang goals kita nggak tercapai, target kita nggak tercapai, mungkin juga cita-cita kita meleset gitu ya. Kita muter-muter dulu gitu kan, ada cobaan yang harus kita lewatin dulu misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya itu bagian penting justru. Itu yang membentuk mindset kalian. Seorang bisa resilient kalau kalian ditempa terus ya dengan situasi yang nggak menentu. Gitu. Nah, tapi kalian juga harus bisa identify mana sih success dan failure factor yang supaya kalian nggak terulang lagi gitu. Nah, sebenarnya ada tekniknya, ada frameworknya yang kalian bisa pakai. Nah, mungkin di sini aku mau ceritain tentang namanya celebration grid. Jadi ini dari salah satu konsultan namanya Management 3.0, Management 3.0, mereka bikin suatu celebration grid namanya. Nah, tujuannya apa? Ini membantu kalian untuk mereflect kira-kira apa sih yang kalian pelajari dan perspektif apa yang kalian bisa dapetin dari kesuksesan dan kegagalan kalian. Gitu. Jadi kita belajar dari situ ya, karena
Justru itu pembelajaran paling penting, learning terpenting kita bisa tahu mana failure-nya, mana suksesnya. Gitu. Next. Nah, kayak apa bentuknya? Nah, bentuknya kayak gini nih, teman-teman. Jadi ada komponennya yang irisan atas itu adalah ini ya, bentar aku anut. Nah, ini outcome-nya. Jadi sisi kanan nih suksesnya ya. Ini behavior kalian. Nanti ada mistake, eksperimen, practice. Nah, ini failure-nya, outcome failure-nya. Nah, failure itu di sebelah bawah, yang suksesnya di atas. Nah, waktu kalian mau merefleksikan apa yang udah kalian capai, ini kalian bisa tulis nih nanti di sini. Praktis yang udah kalian lakukan, ya praktis itu maksudnya kalian udah lakukan, itu ada yang udah tercapai belum? Nah, tapi ada kegagalannya nggak? Gitu. Jadi mungkin ada nih sedikit kegagalan. Nah, apa tuh yang kurang? Bukan kegagalan benar-benar kegagalan murni ya, tapi mungkin ada kalian misstep gitu, atau kurang atau kelewat. Ya, mungkin ini contohnya misalnya kalian lagi bikin apps gitu kan. Di project apps kalian ada nih ternyata database-nya belum connect, apa yang salah? Nah, aku nggak bisa mitigate itu lebih awal. Ya, user ada error gitu kan, misalnya kayak gitu dari sisi user. Contohnya kayak gitu. Terus kalian eksperimen, misalnya kalian belajar sesuatu hal yang baru. Kalian belajar pakai apa? Saya kemarin pakai dari Figma pindah ke Sketch misalnya. Karena company nyobain gitu kan. Coba dong pindah ke Sketch. Nah, ternyata pakai Sketch aku baru belajar, ada yang bisa, tapi pas bikin prototipe nggak bisa, misalnya kayak gitu. Misalnya ya, text time misalnya. Nah, itu bisa kalian masukin. Atau mistake. Mistake-nya apa? Kesalahan terkecilnya mungkin apa nih? Ya kan? Yang krusial. Jadi mistake ini benar-benar sesuatu yang salah gitu. Harusnya nggak dilakuin. Gitu. Nah, yang sisi failure ini lebih menekankan kegagalan apa sih yang kalian alami gitu ya. Nah, nanti kalian tarik nih, key learning dari masing-masing behavior ini apa? Gitu. Nanti kalian summarize. Nah, nanti ada contohnya, teman-teman. Bisa di next mungkin. Nah, contohnya kayak ini. Jadi, nanti kalian bisa ada contohnya ya. Jadi, kalian coba ambil nih, dari suksesnya, aku mau ambil yang, oh ini penting nih. Highlight aku ternyata achieve something nih dari proses pembelajaran aku. Gitu. Oh, dari sisi kegagalan, sisi eksperimen nih, aku harusnya bisa. Ya kan? Tapi aku gagal, but I will remember that. Kalau ini jangan diulangin lagi. Gitu. Nah, mungkin dari sisi mistake, wah ini aku harus hati-hati banget nih. Next, aku nggak bisa nih terlalu harus bisa prevent ini misalnya kayak gitu. Nah, nanti bisa dibaca. Aku ada template-nya karena waktunya terbatas, jadi nanti teman-teman bisa copy ya. Ini ada Miro board-nya, Celebration Grid. Silakan teman-teman kalau nanti mau coba refleksi habis ini mungkin ya, bukan refleksi pijet tapi refleksi ini ya, success and failure kalian ya. Gitu. Nah, apa nih yang kalian udah capai selama 2022 nih? Wah, sebelum kalian masuk ke resolusi, coba nih analisa nih, success and factor kalian apa nih selama kemarin di 2022 gitu. Kan bentar lagi tinggal berapa bulan nih? Tinggal berapa minggu bahkan ya. Iya, berapa minggu lagi nih, Kak. Nah, kayak bisa langsung coba nih habis selesai group session. Sebelum tidur. Alright. Ya. Amazing. Nah, itu ya teman-teman. Keren. Banyak hal baru sih, Kak. Apalagi tadi ada 9 agile principles, terus ini ada celebration grid. Dan ini sebenarnya bisa diterapin ke daily life kita ya. Maksudnya nggak cuma professional work gitu. Ya, aku mau lebih baik dalam hal ini, communication, empathy. Ya. Nice. Oke. Bahkan di dalam keluarga ya, teman-teman ya. Keluarga, relationships kita ya. Iya, kita tahu nih adik kita kok ngambek gitu. Jadi kita tahu gitu. Dengan menggunakan agile leadership tadi kita bisa identify gitu, empathize. Oh, adik gue lagi kenapa nih gitu. Bestiku kenapa nih gitu ya. Bestie. Ya guys ya gitu. Oke, aku juga mau remind sekali lagi, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa banget langsung join di Miro tadi. Nanti ada di burning questions, aku udah lihat ada beberapa pertanyaan. Dan jangan lupa untuk upvote pertanyaan yang kalian mau
dijawab ya. Nah, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan lanjut ke Q&A, aku mau jelasin tentang ADP List. Nah, ADP List itu community-based platform. Kami komunitas yang fokusnya menyediakan ruang berkembang, inklusif dan suportif untuk para desainer, product manager, software developers, marketers, dan product enthusiast ya. Jadi kita bisa belajar bareng dan terus menjadi lebih baik lagi. Nah, kalian tahu nggak sih kalau Indonesia itu adalah komunitas terbesar keempat seluruh dunia? Yes, terbesar keempat. Kita punya 5.000 menti dan 120 mentor. Nah, mentor-mentor kita tuh banyak yang bekerja di Google, Tokopedia, Gojek, Blibli, Bukalapak, Tiket.com, Ruang Guru, dan lain-lainnya. Next. Nah, selain mentor di Indonesia, kan juga punya akses ke 10.000 mentor seluruh dunia. Jadi kita bisa lihat di sini ada Spotify, ada Apple, Visa, Grab. Nah, itu mungkin ada dream company kalian di situ. Coba ditulis di chat, mungkin ada dream company kalian di situ. Jadi kalian bisa banget one-on-one and group session sama mentor-mentor dari seluruh dunia. Itu. Next. Nah, ini yang seru nih. Spill tipis-tipis ya, spill tipis-tipis. Kita bakal ada meet up di Jakarta. Be More Meet Up in Jakarta coming soon. Wow, ini bakal seru banget, ini bakal gede banget. Jadi, I hope you guys don't miss it. Detailsnya kita akan share di next Telegram kita. Nanti kita bakal share recording dari acara ini juga di Telegram kita. Jadi, biar kalian nggak telat informasi, kita bakal infoin group session, ada event-event, bahkan sharing tips and tricks dunia kerja semua di Telegram ini. Jadi langsung join Telegram kita ya, gitu. So make sure join. Yes, benar, iya. Alright, think kita udah ready nih Kak, kita balik lagi ke Miro. Aku juga ikutan voting sih. Aku juga ikutan voting. Tapi aku lihat ada dua nih Kak, ada yang menangis dan tersenyum nih. Yang pertama, pernah ngerasa burnout nggak Kak? Dalam ya, langsung pertanyaan pertama Kak. Oke. Kalau burnout pasti semua orang pernah lah ya ngerasain ya. Gitu. Nggak cuma masalah pekerjaan, mungkin kita masalah love life ya kan, mungkin juga masalah keluarga atau yang lain. Pasti kita pernah ngerasain sih. I mean, it's a human things that always happen to everyone ya. Jadi kalian juga harus biarin aja burnout. Ada waktunya kita harus healing, memang bener. Gitu. Karena kalau kita nggak pernah ngerasain burnout, justru kita nggak bisa bounce back. Tahu nggak? Kita bakal bisa bounce back produktif kalau kita udah pernah ngerasain burnout. Justru habis itu kita recover, ya kan? Makanya kalian perlu understand, perlu ketahui kapan kalian ngerasa burnout, dan kalian harus segera mitigate. Nah, itu pentingnya agile leadership di dalam diri kalian. Wah, aku harus perhatiin nih, sayang pada diri sendiri gitu kan. Kita tahu nih sekarang lagi burnout. Oke, aku minggu depan mau healing deh. Aku mau jalan-jalan. Mungkin 2-3 hari gitu kan, aku udah recover. Nah, kalian bisa lebih produktif. Nah, kalau berdasarkan penelitian aku baca ya teman-teman ya, sebenarnya dari burnout itu membantu kalian untuk mempunyai waktu untuk merefleksikan diri kalian. Gitu. Jadi, kalian punya cukup waktu untuk kalian rest down dulu. Di waktu rest down itu kalian, atau cooling down lah ya. Cooling down itu kalian bisa merefleksikan diri kalian. Kalian nggak perlu mikirin hal yang lain dulu, kosongin dulu. Kayak kita ngereset button kita. Nah, nanti setelah kita sudah tahu nih kapasitas kita, oke. Habis itu kita perlu bounce back. Nah, setelah kita healing boleh, tapi jangan kebanyakan ya. Kita harus produktif lagi gitu kan. Kalau memang belum waktunya libur panjang ya, coba kalian balik lagi gitu kan. Nah, biasanya lebih produktif, bahkan bisa 10 kali lipat lebih produktif daripada kalian nggak ngerasain burnout. Kalau istilahnya kalau di saham itu volatile ya. Nah, kalian tuh bounce back-nya lebih banyak gitu. Bisa lebih tinggi produktivitas. Tapi again,
nanti akan ada masanya decline lagi. Jadi ya manusia ya, kita harus tahu gitu, kapan kita lagi di puncak, kapan lagi mulai turun. Nah, kita harus tahu, mitigate segera. Oh, ini waktunya kita rest. Jadi mending kalian produktif, supaya kalian lebih produktif tuh kalian harus tahu siklus kalian, up and down-nya. Ya, makanya detak jantung kita kan selalu naik turun kan. Nah, itu pentingnya kalian tahu kapan naik dan turun. Gitu. Sama kehidupan kita juga kayak gitu siklusnya. Oke. Nice. Apalagi bulanan ya, kita nunggu tanggal awal bulan atau akhir 25. bulan itu udah Iya benar. kayak detak jantung kita kan. Happy habis, besoknya udah pusing lagi gitu kan. Jadi terinspirasi membuat meme lagi Kak di sebelah sana. Nice. Lanjut, nih ada yang 5 vote nih Kak. Bagaimana meyakinkan perusahaan yang sudah besar dan berpuluh-puluh tahun untuk menerapkan agile? Wow. Aku like lagi. Ya. Ini tricky ya questionnya. Gimana cara kita memanuverkan diri kita gitu Kak? Ya. Nah, ini butuh proses sih memang ya teman-teman ya. Tergantung dari company-nya juga. Mereka mau mendengarkan atau enggak. Gitu. Nah, tapi bisa dimulai again. Yang paling penting adalah dari diri kalian sendiri dulu. Kalau kalian bisa merubah diri kalian untuk menerapkan agile principle tadi ya, leadership principle, kalian bisa influence orang lain gitu kan. Oh, ada loh framework yang kalian bisa pakai gitu kan. Oh, ada loh principle yang kalian bisa terapin. Nah, itu memang butuh proses sih. Mungkin kalian bisa masuknya dari layer tim kalian ya kan. Mulai dari skala yang terkecil dulu. Mungkin circle kamu dulu ya kan, dari diri kamu, circle kamu dulu terdekat ya kan, sama bestie kamu, mungkin nanti di pekerjaan sama tim kamu ya kan. Nah, kalau kamu mau ke top level ya kamu harus pengaruhi top levelnya ya, mau HR kayak atau mau ke si levelnya. Nah, sebenarnya ada pelatihannya. Nah, ini yang kalian bisa offer juga ya, pelatihan tentang agile leadership. Jadi arahkan untuk bisa kasih scope itu ya ke manajemen kalian kalau kalian memang mau merubah company tersebut. Tapi ya nggak bisa sendiri sih, makanya kalian harus mempengaruhi teman-teman kalian di dalam organisasi supaya mau open to innovation, mau berubah untuk agile ya teman-teman. Tapi memang tricky sih teman-teman ya. Ini masalah yang kompleks sih. Either company-nya atau ya udah dari kalian dulu aja. Kalau company nggak berubah ya saran aku resign cari yang mau. That's the easiest way. Karena kalian juga percuma kan kalian punya mindset tersebut tapi environment kalian nggak mendukung. Jadinya apa teman-teman? Ekspektasi kalian nggak dapat. Kalian ngerasa company-nya toxic nih. Padahal ya karena nggak match aja. Gitu. That's the hard truth ya. Maksudnya itu benar-benar terjadi. Gue pernah ngerasain juga. Company-nya nggak mau berubah gitu ya. Jangan company-nya, timnya aja nggak mau berubah. Gitu. Either yang salah gue atau tim gue gitu ya. Gitu. Nah itu ya yang kita harus identify. Gitu. Kayaknya kalau pertanyaan udah mulai, ini kan kompleks ya Kak ya. Mungkin bisa one-on-one dulu kali ya sama Kak Indra ya. Dia dipilih. Biar lebih enak nih curcolnya gitu kali ya. Betul kita udah betul kita agak melebihi jam. Jadi mungkin 2 pertanyaan lagi ya teman-teman. Oke, wadahnya ada yang seri nih. Kakak mau kuning apa biru Kak? Boleh, mana aja, kuning dulu boleh deh. Kuning dulu. Oke. Yes, di situ apa? In an agile setting, how do we know when to start or stop innovating or experimenting? Kapan tuh? Oke. It's a cycle ya teman-teman ya. Jadi proses berkelanjutan. Namanya cycle kan terus ya. Jadi kita jangan puas diri gitu kan. Jangan terus udah tercapai goals-nya terus kita stop. Innovation is always changing. Kalau kita nggak mengikuti perubahan, ya kita ketinggalan gitu. Apalagi di kalian yang kerja di dunia teknologi ya, it's a complex environment, fast changing. Jadi banyak banget perubahannya.
Kalau kalian perhatian ya di media-media yang mengcover teknologi itu selalu ada yang baru gitu. Teknologi baru atau yang dikembangkan baru, ada funding baru gitu kan. Jadi memang itu tujuannya. Jadi jangan pernah berhenti, lanjut terus. Sekecil apapun nggak apa-apa. Gitu. Nggak harus gede kok impact-nya. Cycle itu kalian belajar agile-nya tuh melihat sesuatu fenomena. Ada yang baru apa sih? Ada yang bisa gua ambil advantage untuk gua dan organisasi gua. Atau ya udah mungkin aku skip dulu yang ini. Ini kayaknya terlalu besar untuk aku adopsi gitu kan misalnya. Di dalam produk aku atau mungkin kalian mau eksperimen something, ya kan? Ini sesuai nggak resource-nya kayak gitu. Nah itu yang menjadi pertimbangan, gitu. But don't stop, keep going. Mungkin ada yang baru di next iteration, gitu, yang kalian bisa terapkan, kalian bisa pelajarin kayak gitu. Itu sih. Be curious ya teman-teman ya. Karena tujuan agile itu kalian curious juga melihat tadi ya, observe the external factor gitu. Oke, ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir, terus nanti kita mungkin bisa lanjut di Telegram kali ya, Kak ya. Pertanyaan terakhir nih, aku relate juga sih nih. Gimana cara mengurangi rasa nggak enakan dalam mendelegasikan sesuatu, Kak? Soalnya pernah ada di kondisi disuruh over multitasking dan nggak mau ngelanjutin siklus itu ke tim sendiri. Yes. Nah ini biasanya karena apa ya? Kalian nggak enakan tapi kaliannya nggak enak. Gimana nganggapinnya? Gimana tuh? Ya kan? Kalian kalau nggak delegasiin, kalian juga jadi beban kan? Jadi beban di kaliannya gitu kan? Istilahnya kayak gitu. Jadi kayak buah si malakama lah ya istilahnya. Kalau kalian nggak delegasiin, kalian harus nanggung gitu kan? Nah kadang memang itu yang justru jadi penghalang. Tadi blokernya adalah kamu nggak enakan. Yang itu yang harus kamu counter. Gimana caranya? Kamu harus bisa memahami dulu, mengobserv dulu tim kamu, capability-nya di mana sih? Gitu. Kalau aku delegasiin A, bisa nggak dia handle? Bisa nggak gue percaya? Gitu. Ya, bisa nggak gue lihat dulu resultnya? Nah, tapi jangan judgment. Ingat ya, teman-teman. Kalau delegasi itu nggak boleh judgment. Kalian kasih trust ke mereka. Ya kan, kayak bos kamu, misalnya atasan kamu ngasih kamu task. Ya kan? Whatever the result, he trust you. Ya kan? He or she trust you first kan. Dikasih kerjaan itu udah bentuk trust. Ya kan? Kamu bisa responsible nggak? Ya kan? Nah, sebenarnya bukan masalah nggak enaknya. Bisa nggak kamu membagikan trust kamu tuh ke orang lain? Gitu. Itu yang perspektif yang kalian harus balik ya. Jangan merasa nggak enakan. Justru kamu, nih, gue kasih trust gue ke lu. Gitu. Ya, lu yang ngasih. Gitu. Kamu yang memberikan kesempatan buat tim kamu membuktikan. Bisa nggak? Gitu. Nah, itu yang kalian mindset-nya harus rubah ya. Alurnya diganti. Gitu. Karena kalau kalian kalian nggak mencoba itu, kalian nggak bisa lihat apakah dia gagal atau enggak. Nah, gagal pun kan bisa proses pembelajaran kan, gitu. Mungkin sebelum dia nggak bisa kan kalian bisa mitigate dulu kan. Nah, gagalnya apa nih? Bisa nggak kita masih punya cukup waktu nggak? Kita bantu dia, gitu. Jadi memang butuh proses. Kayak kita punya peers atau punya bawahan. Nah, itu yang paling susah. Karena kalian harus mentransfer knowledge kalian ke orang lain, gitu. Makanya perlu kita bonding ya kan, kalau di Agile itu kan ada retrospective time, bonding time, ya kan, daily stand up, ya kan, kalau kalian mungkin di perusahaan teknologi pasti familiar kan, kita ada daily stand up, ya kan, itu bagian penting untuk kalian bisa oper delegasi kalian gitu. Jadi kalian bisa mengeliminate tuh rasa nggak enaknya karena barrier-nya dirimu. Gitu teman-teman. Yes. Semoga itu menjawab atau memberikan ketenangan ya untuk Kristania. Dia
Bahaya buat yang trust issue, ya I feel you sis. Sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ini ada tiga lagi yang belum dijawab, tapi kayak kita bisa lanjut di Telegram ya teman-teman, karena waktunya udah melebihi nih, karena kita udah terlalu keseruan di meme kayaknya. Kayak kita main di meme itu mungkin main eventnya sih Kak. Next time kita grup sessionnya meme battle deh Kak. Kita perlu Iya, banget ini gitu. sugar coatingnya aja ya teman-teman. Ini sugar Acara coating. intinya main battle. Gak, canda. Nanti kita di brainwash kedua kalinya lagi. Gak, canda. Oke. Sorry Van. Tapi Ya. tadi teman-teman sebenarnya meme battle itu bentuk kalian bisa bonding juga ya. Untuk mengeliminate trust issue. Ya kan? Kalian ngerasa lebih rileks kan waktu kalian udah bisa collaborate dengan tim Edipilis ya kan, di sini ada teman-teman Edipilis, ada teman-teman yang lain. Jadi penting juga kalian bisa melakukan ini ya, mengeliminasi rasa awkward, rasa rasa nggak enakan itu kan dari sini kan. Jadi nggak ada masalah lagi nih kita, wah gue ngejek-ngejek lu gitu kan dengan meme ini. Nah itu kita udah merasa lebih rileks. Itu ya teman-teman. Nah benar, ide yang bagus nih. Coba zoom in deh, aku terakhir deh. Lihat, semuanya pada peduli sama diri mereka sendiri. Jangan ya guys, kita harus empati. Oke, kita back to slides ya. Thank you Via udah kasih Q&A key takeaways-nya. Jod. Alright, so ini udah mulai di penghujung acara. Oke, so again mau ajak teman-teman bisa banget have one-on-one sama Kak Indra dan connect sama Kak Indra di LinkedIn. Tuh. And next, kalian juga bisa share pembelajaran kalian hari ini, learnings yang kalian dapatkan, celebration grid, 9 agile principles, itu di LinkedIn, Instagram, maupun di Twitter, bisa tag kita di sana. Tuh. Also, kalau kalian ada saran, ide, acara selanjutnya, feel free to fill in our form di sini. And I guess kita bisa foto kali ya, Kak? Boleh. Jadi, ayo guys, on cam you. Boleh on cam yuk. Ya. Thank you ya teman-teman. Sebentar aja. Buat hari ini, kita udah main meme bareng. Nanti aku baca lagi deh meme-nya. Udah aku komen-komen. Nanti di post ya di Instagram. Di Telegram, sorry. Boleh. Post di Telegram. Ntar pada join ya. Pada on. Plus boleh stop share screen-nya biar kita bisa lihat semua. Yes. Thank you. Teman-teman. Yuk on cam biar kita bisa foto bareng dulu. Yes. Via minta tolong foto ya. Oke. Izin belum bisa on cam. Oh, it's okay. Sip. Oke. Aku bakal ambil foto ya. Yes. 3, 2, 1. Satu lagi. 3, 2, 1. Oke. Thank you, Kak. Thank you Ya, semua thank you yang udah semua. hadir. Thank you ya. everyone. Udah belajar bareng malam hari ini. Yeah. Appreciate it. Jangan lupa ya, appreciate yourself and appreciate your team, bestie, anyone yang udah bantu kalian. Itu bagian dari mempraktekkan agile leadership ya teman-teman. Yes. Ada namanya kudos. Nah itu nanti mungkin next session ya, Van ya. Ada lagi. Ini bagus, Kak. Ini bagus. Spill dulu, biar penasaran. Spill tipis-tipis dulu. Brand Boss 2.0. Jadi, so thank you guys. Kita udah selesai. Thank you. Jangan lupa mentoring sama Kak Indra. Yes. Yang tadi di reflect boleh di mentoring tuh sama Kak Indra tuh tadi tuh. Benar banget. Thank you Johan. Thank you Tristania. Thank you Rosa. Bye-bye. Thank you Serafika. Thank you Dinda. Thank you Dini. Bye-bye. Have a nice weekend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you Ismi. Oke. Aku stop ya, Kak. Oke. Thank you. Have a nice weekend. Happy
Happy holiday. Happy holiday. Weekend. Happy Salam. weekend. Bye-bye, Kak. Bye-bye. Bye-bye. Thank Via. you. Stop. Thank you so much.